Ini adalah sesi perkongsian audiobook bacaan buku kanak-kanak oleh Enid Blyton, versi terjemahan ke bahasa Indonesia, siri cerita-cerita teladan, gadis kaya yang sombong dan cerita-cerita lain. Gadis Kaya yang Sombong dan cerita-cerita lain oleh Enid Blyton. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia daripada versi asal dalam bahasa Inggeris, The Forgotten Pets and Other Stories by Enid Blyton, copyright 1950, text by Darrell Waters Limited. Copyright 1983, illustrations by the Hamlin Publishing Group Limited, all rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia dengan judul Gadis Kaya yang Sombong dan Cerita-cerita Lain oleh Enid Blyton. Hak cipta terjemahan Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1986. Cetakan ke-14, Juni 2016. Gadis Kaya yang Sombong. Gadis kaya yang sombong. Ada seorang gadis kecil yang kaya raya. Pakaiannya banyak dan bagus-bagus. Ia cantik. Dan ibunya suka sekali merias anaknya. Betapa cantiknya Kitty, orang-orang berkata. Kitty tersenyum dan merasa puas akan penampilan dirinya. Ayah Kitty tak ingin anaknya bersikap sombong. Kau beruntung mempunyai rumah dan pakaian yang bagus, serta mainan yang banyak, kata beliau kepada Kitty. Di dunia ini banyak sekali gadis yang nasibnya tidak sebaik engkau. Itulah sebabnya kau tak boleh menyombongkan diri di hadapan mereka. Kau harus selalu bersikap manis, mengundang mereka ke sini kadang-kadang, hingga mereka pun bisa ikut menikmati rasanya bermain-main dengan mainan yang bagus. Tetapi Kitty sangat sombong. Ia suka sekali mempamerkan kekayaannya. Tak lain kerjanya hanyalah menceritakan kehebatan barang-barangnya yang mahal dan bagus, serta pakaiannya yang bermacam-macam modelnya. Kalau ada temannya yang miskin bermain ke rumahnya, Kitty selalu bersikap seperti seorang ratu. Tak henti-hentinya ia menyombongkan diri. Pada suatu hari, Kitty dibelikan baju pesta yang indah sekali. Baju itu terbuat dari bahan sutera berwarna biru dan bersulamkan mawar-mawar kuning. Kitty mempunyai kaus kaki dan sepatu biru yang cocok dengan gaunnya. Di samping itu, ia juga mempunyai mantel bulu baru serta topi pasangannya. Betapa cantiknya Kitty bila memakai pakaian barunya ini. Ketika ibu Kitty memperbolehkan Kitty mengundang seorang teman untuk minum teh di rumahnya, Kitty sengaja memilih Janet. Mengapa? Sebab Janet gadis miskin. Pakaiannya usang dan bahkan seringkali ia terpaksa mengenakan pakaian bekas kakaknya. Akan ku buat Janet iri hati, fikir Kitty. Aku akan mengenakan semua barang-barang baruku. Ia pasti kepingin dirinya secantik aku. Ibu Kitty pergi memenuhi undangan temannya. Kalau Janet datang, pesan Ibu Kitty kepada anaknya, bersikaplah yang manis. Kenakan saja gaun lamamu, sayang. Jangan yang baru. Tak baik mempamerkan pakaianmu kepada gadis miskin seperti Janet yang tidak pernah mempunyai pakaian bagus. Tetapi, begitu ibunya berangkat, Kitty cepat-cepat mengenakan gaun, kaus kaki dan sepatu barunya. Dikeluarkannya mantel bulu serta topinya. Ia hendak memamerkan mantel dan topi itu kepada Janet. Betapa senang hatinya
bisa menyombongkan diri kerana mempunyai barang-barang yang indah dan mahal. Kalung manik-manik biru yang diberi ayah hari Natal yang lalu akan kukenakan pula, katanya. Diambilnya kalungnya, lalu dikenakannya. Kitty benar-benar nampak manis dan cantik. Janet datang. Pakaiannya bersih tetapi bertampal di bahagian bawah lengannya dan pinggiran bawahnya dikelim tebal. Sebab baju itu bekas kepunyaan kakaknya. Sepatunya usang dan kaus kakinya lusuh. Mantelnya kebesaran dan kepalanya hanya bertutupkan sebuah shell tua yang diikatkan hujung-hujungnya. Janet adalah seorang gadis yang manis, baik hati dan suka menolong. Ibunya pernah mengatakan kepadanya bahawa tanpa Janet, beliau tak bisa membayangkan betapa sibuknya beliau setiap hari. Ketika melihat Kitty berpakaian indah serta mengenakan kalung biru yang cocok dengan gaunnya, Janet merasa dirinya sangat miskin dan jelek. "Oh," katanya, "maafkan aku hanya berpakaian seperti ini." "Aku tak punya pakaian yang indah. Orang tuaku tidak sekaya orang tuamu. Seringkali aku malah terpaksa mengenakan baju-baju bekas kakakku. Betapa cantiknya kau, Kitty." "Cantik bukan?" ujar Kitty, mulai menyombongkan diri seperti biasanya. "Tahukah kau, bunga mawar kuning pada gaun ini bukan sekadar cat biasa, tetapi sulaman. Lihatlah, kalung ini cocok sekali, bukan? Harganya mahal. Ayah membelikan aku kalung ini pada hari Natal kemarin. Pada hari Christmas kemarin." "Betapa indahnya," ucap Janet. "Aku ingin punya kalung seperti itu. Tetapi mustahil aku bisa memilikinya. Aku punya mantel dan topi bulu baru," tambah Kitty sambil mengenakan mantel dan topi barunya. Kata ibu, "Aku seperti seorang puteri bila memakainya. Hai, ngomong-ngomong, tampakkah olehmu kaus kaki dan sepatu biruku?" Kitty memasang topinya, lalu berjalan kian kemari dalam kamarnya. Tiba-tiba terdengar suara orang membentak dari arah pintu. "Kitty, alangkah menjijikkan kelakuanmu. Inikah hasilnya semua kebaikan dan kasih sayang yang selama ini ayah dan ibu berikan kepadamu? Menyombongkan diri di hadapan tamumu?" Itu suara ayah Kitty. Kitty berdiri diam. Hatinya cemas. Ayahnya melangkah masuk ke dalam kamar Kitty. "Lepaskan mantel dan topimu, gaun dan kalungnya, juga kaus kaki dan sepatu itu. Janet, kau juga. Ayo, lepaskan gaun usangmu, sepatu serta kaus kakimu. Cepat." Kedua gadis itu tak berani melanggar perintah ayah Kitty. Sekejap saja, mereka sudah melepaskan pakaian mereka dan berdiri ketakutan dengan hanya mengenakan rok dalam. "Kenakanlah semua pakaian Kitty, Janet. Semuanya itu boleh kau ambil dan kau bawa pulang untuk seterusnya," perintah ayah Kitty lagi. "Ya, begitu. Bawa saja semuanya. Kalungnya juga. Dan kau, Kitty, pakai olehmu pakaian Janet. Ayah malu sekali akan kelakuanmu. Ayah menyesal punya anak seperti kau." "Oh, jangan bilang begitu, ayah," ujar Kitty sambil menangis. Dan mengenakan pakaian Janet cepat-cepat. "Maafkan aku. Aku berjanji takkan mengulangi perbuatan itu lagi. Aku tahu perbuatan itu jelek dan tidak pantas. Ayah takkan membelikanmu pakaian baru lagi sampai kau benar-benar tahu bersikap rendah hati dan berbudi baik," ucap ayah Kitty dengan tegas. "Kau cantik sekali, Janet.
Wajahmu yang mungil sangat cocok untuk gaun itu. Simpanlah semua itu untuk dirimu. Kalau ibumu bertanya, ceritakan saja apa yang sebenarnya terjadi. Janet sangat gembira. Baru kali ini ia merasa dirinya cantik. Sebaliknya, Kitty mengenakan pakaian usang yang sebelumnya dikenakan oleh Janet. Betapa sedih hatinya. Kitty merasa lebih sedih lagi kalau ingat betapa malu ayahnya akan perbuatannya. Kitty ingin ayah bisa membanggakannya. Pakaian yang bagus tidak bisa membuat orang menjadi baik, kata ayah Kitty. Hanya orang-orang yang baiklah yang pantas mengenakannya. Kerana itu, Kitty, ubahlah sikapmu. Ayah baru mahu membelikan baju lagi kalau kau sudah jadi anak yang baik. Kitty berusaha keras mengubah sikapnya yang sombong. Mudah-mudahan ayah menghadiahinya gaun baru pada hari ulang tahunnya, bulan depan. Aku yakin Kitty takkan berbuat tolol lagi. Bagaimana pendapatmu? Semoga dapat kita ambil sedikit sebanyak manfaat daripada cerita teladan yang baru kita kongsikan sebentar tadi. Terima kasih melapangkan masa untuk sama-sama mengikuti sesi perkongsian audiobook bacaan buku kanak-kanak oleh Enid Blyton ini. Sehingga jumpa lagi dalam sesi perkongsian selanjutnya. Terima kasih.